Ternyata rumahku penuh dengan kamera tersembunyi dan disiarkan langsung tanpa aku sadari. Hari itu, begitu istriku keluar rumah, aku buru-buru mengirim pesan suara. Istriku sudah berangkat kerja. Kamu bisa datang. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruang siaran langsung heboh. Ya Tuhan, dasar bajingan, jelas-jelas punya istri secantik ini, masih saja selingkuh. Saat ini, Wei Wei, yang sedang di jalan, memasang wajah sedingin es saat melihat ponselnya. Apakah aku sedang diserang? Aku punya keyakinan mutlak untuk berani membuka siaran langsung. Tidak kusangka aku begitu mudah goyah. Saat ini, ponselku berdering. Aku membuka pesan suara. Sebuah suara wanita yang sangat merdu terdengar. Baik, aku akan sampai dalam 15 menit. Pesan suara ini membuat ruang siaran langsung semakin ramai. Sepertinya ini sungguhan. Wanita ini sangat terburu-buru. 15 menit sudah sampai. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa wanita ini. Saat ini, Wei Wei juga cemas, ingin segera pulang dan mencabik-cabik wanita genit itu. Melihat ini, sutradara acara menghibur. Mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan terlalu khawatir. Wei Wei menatap layar siaran langsung dengan ekspresi dingin. Penggemar di ruang siaran langsung melihat Wei Wei yang berwajah dingin dan mulai mengirimkan komentar untuk menghibur. Wei Wei seolah tidak melihatnya. Matanya menatap lurus ke arahku di layar. Dia masih tidak percaya aku begitu berani. Beraninya dia memanggil orang ke rumah. Apakah dia tidak takut dia tiba-tiba pulang? Saat itu juga, aku di layar tiba-tiba mengangkat ponsel dan menelepon Wei Wei. Ekspresi Wei Wei sangat dingin. Namun, dia tetap menyesuaikan nada bicaranya dan mengangkat telepon seperti biasa. Suamiku, ada apa? Tidak apa-apa, hanya ingin melihat apakah kamu sudah sampai di kantor dengan selamat. Mendengar perkataanku, wajah Wei Wei menjadi semakin dingin. Dulu dia akan sangat tersentuh, tapi Wei Wei sekarang berwajah sedingin es. Aku meneleponnya saat ini. Bukan untuk mengkhawatirkannya, tapi untuk mencegahnya tiba-tiba pulang. Wei Wei berusaha keras mengendalikan emosinya. Aku sudah sampai di kantor. Aku akan segera rapat. Sampai jumpa. Baik, baguslah kalau sudah sampai. Nanti malam aku pesan makanan dari luar. Semua makanan kesukaanmu. Aku berkata sambil tersenyum. Aku menutup telepon tanpa banyak bicara. Komentar di ruang siaran langsung bertebaran. Wah, terlihat seperti pemain lama. Panggilan ini hanya untuk memastikan apakah Wei Wei akan tiba-tiba pulang, kan? Di ruang kendali. Asisten kecil melihat Wei Wei yang berwajah dingin dan bertanya, Kak Wei Wei, apakah dia biasanya meneleponmu seperti ini? Setelah mendengar ini, Wei Wei berkata dengan gigi terkatup, setidaknya 10 kali sebulan telepon seperti ini. Asisten kecil itu langsung tercengang setelah mendengarnya. Sesering itu, sutradara di samping juga tercengang. Apakah dia punya 6 ginjal? Ruang obrolan langsung meledak. Pesan SC dan pria brengsek berterbangan di mana-mana. Beberapa orang juga mengatakan jika Wei Wei bercerai, mereka bersedia menerimanya. Tentu saja, aku sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Saat ini, aku baru saja merebus air. Sedang bermain ponsel di sofa. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Bel pintu ini membuat ruang obrolan langsung menjadi sunyi seketika. Wanita itu tiba, Wei Wei di ruang kontrol juga mengepalkan tinjunya. Matanya tertuju pada layar. Aku tersenyum dan membuka pintu. Masuklah. Aku mengambil sepasang sandal dan meletakkannya di lantai. Terlihat seorang wanita cantik berambut panjang dan bertubuh tinggi masuk ke dalam rumah. Wanita itu membungkuk untuk memakai sandal. Posisi membungkuknya semakin anggun dan menggoda. Kemudian duduk bersamaku di sofa. Melihat wajah wanita itu, pesan di ruang obrolan langsung kembali bermunculan. Sial, wanita ini terlalu cantik. Roxpan adalah favoritku. Wei Wei di ruang kontrol melihat pemandangan ini. Wajahnya langsung pucat. Gadis ini terlihat berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dan sangat cantik. Jika dikaitkan dengan pesan suara yang aku kirim sebelumnya, dia sekarang yakin bahwa aku selingkuh. Wei Wei sekarang ingin segera pulang dan menanyaiku. Melihat ini, sutradara di samping dengan cepat menghibur. Wei Wei, jangan terburu-buru, mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Wei Wei tidak berbicara, matanya menatap dingin ke layar. Wanita di layar menatapku dengan tidak sabar. Aku muak, selalu seperti ini. Kapan aku bisa menemuimu secara terbuka? Aku tersenyum dan berkata, sebulan lagi, kamu bisa datang secara terbuka. Aku akan jujur pada Wei Wei, jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini. Setelah kata-kataku didengar oleh penggemar di ruang obrolan langsung. Namun memiliki arti lain. Sial, sepertinya dia akan menceraikan Wei Wei, kasihan Wei Wei. Wei Wei jangan menangis. Wei Wei di ruang kontrol tidak bisa menahan air matanya. Apakah dia akan menceraikanku? Bajingan. Wei Wei menangis dan mengutuk, sutradara di samping menyerahkan selembar tisu. Wei Wei, jangan menangis dulu. Karena dia ingin menceraikanmu, pikirkan dulu tentang pembagian harta. Wei Wei tidak bisa mendengarkan. Sambil menyeka air mata, dia menatap layar. Saat ini, Jiang Yu di kamar terkejut mendengar kata-kataku,
Benarkah kamu akan jujur pada istrimu? Aku mengangguk. Jiang Yu mengenalku melalui kakeknya 5 tahun yang lalu. Dia hanya tahu bahwa kakek sangat menghormatiku. Dia juga bertanya pada kakek mengapa dia sangat menghormatiku. Tetapi kakeknya tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa aku adalah orang yang sangat hebat. Jiang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu kamu dulunya adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi nasional, dan juga seorang profesor di Universitas Wudaoko. Apalagi yang ingin kamu ungkapkan pada istrimu, ceritakan padaku. Kata-kata Jiang Yu langsung membuat ruang obrolan langsung meledak. Omong kosong, lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi menjadi programmer, profesor di Universitas Wudaoko, terlalu palsu. Kebohongan ini sama sekali tidak segar dan luar biasa. Juara ujian masuk perguruan tinggi nasional, profesor Universitas Wudaoko, itu adalah universitas paling keren di negara ini. Di ruang siaran, Wei Wei dan sutradara juga terpana. Sutradara bertanya kepada Wei Wei dengan bingung, "Wei Wei, apakah ini benar?" Wei Wei tidak menangis saat ini. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu menyeka air mata di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, suamiku hanyalah orang biasa." Dia tidak pernah menyebutkan tentang juara ujian masuk perguruan tinggi, apalagi profesor Universitas Wudaoko. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya pergi ke ibu kota. Kata-kata Wei Wei didengar oleh para penggemar di ruang siaran langsung, dan rentetan pesan melayang di ruang siaran langsung. Aku tahu dia membual. Pria ini pasti penipu. Ini semua kebohongan yang dia buat untuk mengemas dirinya sendiri demi wanita. Ya. Dia pasti penipu emosional. Untuk sementara waktu, para penggemar di ruang siaran langsung mulai membuat prediksi. Saat ini, di layar ruang siaran langsung, aku tersenyum dan berkata kepada Jiang Yu, "Kamu akan tahu dalam sebulan. Sekarang belum waktunya." Jiang Yu semakin penasaran. "Sebenarnya identitas apa yang kamu miliki? Identitas apa yang bisa membuat kakekku begitu menghormatimu? Identitas apa yang perlu disembunyikan dari istrimu?" Meskipun Jiang Yu sangat penasaran, dia melihatku selalu diam. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai sebulan lagi." Kemudian, Jiang Yu menatapku dan terkekeh. "Kamu bilang istrimu akan terkejut jika dia tahu kamu adalah juara ujian masuk perguruan tinggi nasional, dan juga profesor di Universitas Wudaoko." Mendengar ini, aku tersenyum dan berkata, "Lumayan. Dibandingkan dengan identitasku yang sebenarnya, juara ujian masuk perguruan tinggi dan profesor sama sekali tidak ada apa-apanya." Saat ini, para penggemar di ruang siaran langsung juga mengajukan pertanyaan. Kenapa rasanya seperti nyata? Bagaimana kalau seseorang memeriksa? Memeriksa juara ujian masuk perguruan tinggi masih sangat mudah. Untuk sementara waktu, banyak penggemar mulai mencari di internet. Di ruang siaran, sutradara program juga mulai mencari di internet. Setelah 3 menit, sutradara melihat data di layar komputer dan berseru, "Itu benar. Dia adalah juara ujian masuk perguruan tinggi nasional tahun 2018. Datanya langsung ditampilkan di ruang siaran langsung. Para penggemar di ruang siaran langsung melihat data ini. Sial, ini sialan. Juara ujian masuk perguruan tinggi nasional? Ya ampun, ini terlalu fantastis. Ternyata dia benar-benar juara ujian masuk perguruan tinggi nasional. Itu benar, aku juga sudah memeriksanya." Wei Wei di samping juga terkejut. Dia menatap kosong pada data di layar. Ternyata dia benar-benar juara ujian masuk perguruan tinggi nasional. Sutradara masih terus memeriksa dataku. Ditemukan video wawancara denganku oleh seorang wartawan pada tahun 2018. Dalam video tersebut, wartawan bertanya kepadaku bagaimana rasanya menjadi juara ujian masuk perguruan tinggi nasional. Aku dengan tenang menjawab, seperti yang diharapkan. Aku selalu menjadi siswa terbaik, kecuali bahasa Mandarin dalam hal nilai. Mata pelajaran lain selalu mendapat nilai penuh. Kata-kataku membuat wartawan terdiam sesaat. Saat ini, para penggemar di ruang siaran langsung juga melihat video wawancara itu. Ya ampun, selain bahasa Mandarin, semua mata pelajaran lainnya sempurna. Keren banget, saya menyerah. Tidak ada yang bisa dikritik di sini, dia benar-benar punya kemampuan. Di ruang kontrol, Li Wei sedikit bingung. Dia melihat data saya dan video wawancara itu, suami yang sudah menikah selama 5 tahun ternyata adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi nasional. Meskipun bingung, tetapi harus percaya bahwa itu benar. Sutradara di samping seperti anak kecil yang penasaran, dia melihat Wei Wei dan bertanya dalam hatinya, sudah menikah selama 5 tahun. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia dulu adalah siswa terbaik. Wei Wei mengingat-ingat, tidak ada kesan sedikit pun di benaknya. Wei Wei dengan pasti berkata kepada sutradara, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi. Orang-orang di ruang kontrol terkejut setelah mendengar itu. Siapapun yang memenangkan kehormatan sebagai lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi nasional, seharusnya memamerkannya, terutama saat berkencan. Tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Penggemar di ruang siaran langsung juga membicarakan betapa hebatnya dia. Jika saya adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi nasional, saya pasti akan memamerkannya, terutama saat berkencan.
Agar pacar saya mengagumi saya. Ini terlalu rendah hati. Saya tidak memberitahu Wei Wei selama bertahun-tahun, apakah saya orang suci? Tidak punya kesombongan sama sekali. Mungkin seperti yang dikatakan dalam video wawancara itu, ini hanya hal yang sudah diperkirakan. Sebagian besar dari 400.000 orang di ruang siaran langsung terpesona oleh saya. Saya tidak hanya memiliki kemampuan yang sebenarnya, tetapi juga sangat rendah hati. Tidak terlihat kesombongan sama sekali, hal ini membuat orang harus mengagumi. Penggemar di ruang siaran langsung tiba-tiba mengarah ke topik lain. Fakta bahwa dia adalah lulusan terbaik ujian masuk perguruan tinggi nasional sudah terbukti. Benar? Siapa yang bisa memeriksa apakah dia adalah profesor di Universitas Wudaoko? Saya baru saja mencari di internet. Untuk menjadi profesor universitas, seseorang harus memberikan kontribusi tertentu di dunia akademis. Jika dia benar-benar seorang profesor di Universitas Wudaoko, itu terlalu hebat. Di ruang kontrol, sutradara berkata, saya kenal seorang profesor di Universitas Wudaoko. Saya akan menelepon dan bertanya padanya. Penggemar di ruang siaran langsung menatap sutradara, mereka ingin tahu apakah saya benar-benar seorang profesor di Universitas Wudaoko. Sutradara menelepon, beberapa detik kemudian telepon tersambung, di ujung telepon terdengar suara pria paruh baya. Hanya terdengar suara orang itu berkata, mengapa sutradara besar tiba-tiba menelepon saya? Sutradara dengan sopan berkata, ada satu hal yang ingin saya minta bantuannya. Pria parubaya di ujung telepon dengan senang hati berkata, ada apa? Selama saya bisa membantu. Sutradara berkata, ini bukan masalah besar. Saya hanya mendengar bahwa ada seorang profesor di sekolah Anda bernama Suze. Saya tidak tahu apakah Anda mengenalnya? Pria parubaya di ujung telepon berkata, sepertinya saya agak ingat, tunggu sebentar saya periksa. Baik, terima kasih. Kemudian terdengar suara ketikan keyboard, tetapi dalam 2 menit, pria parubaya itu berkata, sudah ditemukan, memang ada seorang profesor bernama Suze, dia menjadi profesor 3 tahun yang lalu. Terlihat muda di foto. Karena panggilan telepon sutradara diaktifkan dengan, semua orang di ruang siaran langsung dapat mendengarnya dengan jelas. Ternyata benar-benar profesor di Universitas Wudaoko. Sial, rambutku merinding. Juara ujian masuk perguruan tinggi nasional juga seorang profesor di Universitas Wudaoko. Para penggemar di ruang siaran langsung semua tampak terkejut. Wei Wei di ruang kontrol juga sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Suami yang sudah menikah selama 3 tahun ternyata seorang profesor di Universitas Wudaoko? Apakah ini gila? Wei Wei berkata kepada sutradara saat ini. Bisakah dia mengirim foto? Mungkin namanya sama. Tidak sampai 1 menit. Ponsel sutradara berdering dengan nada pesan. Itu adalah foto profil yang baru diambil. Foto itu adalah Suze. Benar-benar dia, juara ujian masuk perguruan tinggi nasional. Identitas Profesor Universitas Wudaoko juga terbukti, dan juga membuktikan orang seperti apa dia sebenarnya. Hampir lupa kalau dia berusia 28 tahun jika tidak disebutkan. Suze baru berusia 28 tahun. Profesor Universitas berusia 28 tahun. Universitas Wudaoko, universitas paling terkenal di negara naga kita. Sutradara acara juga sedikit terkejut saat ini. Awalnya saya berpikir bahwa episode ini mungkin sangat menarik, seperti menjelajahi apakah saya menyembunyikan uang pribadi atau tidak. Dia tidak pernah menyangka. Episode ini mengeksplorasi bahwa saya memiliki identitas seperti itu. Wei Wei di samping juga sangat bingung saat ini. Dia telah menikah dengan saya selama 3 tahun. Saya pikir saya cukup mengenal saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya memiliki identitas seperti itu. Dasar brengsek, Wei Wei menggertakkan giginya. Dia diam-diam memarahi saya dalam hatinya tetapi dia adalah istrinya. Suami dan istri harus jujur satu sama lain. Tapi bagaimana dengan saya? Menyembunyikan hal yang begitu penting darinya. Apakah dia memperlakukannya sebagai istrinya? Atau apakah ada sesuatu yang tidak bisa dihindari? Melihat situasi sebelumnya, wanita itu ingin mendapatkan informasi lain dari saya, tetapi saya menolaknya. Sepertinya ada beberapa identitas yang tidak bisa dipublikasikan. Kalian lupa beberapa detail di ruang siaran langsung. Dia sepertinya memiliki identitas lain. Sepertinya tidak bisa diucapkan. Saya lupa jika Anda tidak mengatakannya. Sepertinya dia benar-benar memiliki identitas lain. Biarkan saya menebak. Para penggemar miliarder dunia mulai membuat berbagai tebakan di ruang siaran langsung. Selera mereka telah benar-benar terangsang. Mereka sangat ingin tahu identitas lain apa yang saya miliki. Pada saat ini, di dalam ruangan, Jiang Yu melihat saya dengan wajah tenang dan berkata tanpa daya. Lupakan saja, saya tidak akan bertanya. Jika saya bertanya, Anda juga tidak akan mengatakan. Saya hanya ingin tahu rahasia Anda sebulan lagi. Apakah saya bisa mengetahui semuanya? Saya mengangguk ringan. Saya tidak akan memiliki sedikit pun keraguan setelah sebulan. Setelah mendengar ini, Jiang Yu menatapku dengan penuh harap. Saya sangat berharap identitas yang Anda sembunyikan tidak mengecewakan saya. Saya menatap Jiang Yu dengan penuh minat. Bagaimana jika identitas asli saya mengecewakan Anda? Mendengar ini, Jiang Yu menatapku dengan wajah serius. Kalau begitu aku akan memukulmu.
Ini seperti saat aku bersama suamiku. Saat aku baru mulai tertarik, dia menutup telepon. Aku akan langsung menendangnya keluar. Para penggemar di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar percakapan kami. Orang-orang sombong ini berani mengatakan apa saja. Sekarang seluruh dunia tahu suamimu tidak becus. Hahaha. Di ruang kontrol, Wei Wei mendengar percakapan kita. Wajahnya semakin dingin. Dari situasi sebelumnya, meskipun Jiang Yu bukan kekasihku, tetapi pria dan wanita lajang berbicara begitu terbuka bersama. Ini membuat Wei Wei sangat tidak nyaman. Wei Wei mengutuk dalam hati. Sudah menikah? Tidak tahukah harus menjaga jarak dengan lawan jenis? Tunggu saja. Saat ini, Jiang Yu di layar menatapku. Aku ingin makan siang, setidaknya 4 hidangan dan 1 sup. Standarnya harus jamuan kenegaraan. Aku terkekeh pelan. Kapan kamu datang? Aku tidak membuatkanmu makanan enak? Jiang Yu tersenyum puas setelah mendengar itu. Bahan-bahannya sudah kupesan dan akan segera dikirim. Sebenarnya, Jiang Yu setiap kali datang mencariku, terutama karena menginginkan keahlian memasakku. Sejak 4 tahun lalu dia makan masakan yang kubuat. Dia benar-benar terpikat dengan keahlian memasakku. Saat ini, ruang siaran langsung sangat ramai. Aku pergi mendengarkan maksudnya. Suzy pandai memasak, juara ujian masuk perguruan tinggi nasional, Profesor Wudaoko, bahkan keahlian memasaknya juga sangat hebat. Jika itu suamiku yang bertengkar, aku pasti akan menampar diriku sendiri. Di ruang kontrol, sutradara menatap Wei Wei dan bertanya. Suamimu pandai memasak? Mendengar itu, Wei Wei yang berwajah dingin menggertakkan gigi dan berkata, sejak menikah, bajingan ini hanya sekali masuk dapur. Masakan yang digoreng seperti acar. Sejak saat itu, aku tidak pernah membiarkannya masuk dapur lagi. Kata-kata Wei Wei membuat ruang siaran langsung semakin ramai. Haha, sama sepertiku. Aku tidak pernah mengungkapkan identitasku sebagai juru masak tingkat 2. Sekarang istriku memasak setiap hari. Teman, ini sertifikat juru masakku. Kemarin ditemukan oleh istriku dan aku dipukuli. Sekarang aku yang memasak setiap hari. Aku menangis. Wei Wei melihat komentar. Wajahnya menjadi pucat karena marah. Ketika Suzy berpacaran, aku menyerahkan segalanya padanya. Tidak ada sedikit pun yang kusembunyikan. Tapi dia menyembunyikan begitu banyak dariku. Penggemar di ruang siaran langsung melihat wajah Wei Wei yang berubah-ubah. Mereka mulai bercanda. Melihat tatapan Wei Wei, Suzy mungkin akan sial. Saat ini, para penggemar juga sangat penasaran dengan keahlian memasakku. Ingin melihat seberapa hebat keahlian memasakku. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Bahan-bahannya sudah datang. Aku melirik Jiang Yu. Waktunya terlalu singkat. Aku akan membuat beberapa yang sederhana saja. Kai Sui Bai Chai, Wen Si Doufu, bakso kepala singa, Dong Poro. Boleh, boleh. Jiang Yu setuju dengan gembira. Meskipun dia ingin makan lebih banyak hidangan jamuan kenegaraan. Tapi sekarang jelas waktunya tidak cukup. Hanya bisa membuat beberapa hidangan yang tidak terlalu rumit. Aku membawa bahan-bahan ke dapur untuk mencuci dan memetik sayuran. Kemudian mulai membuat hidangan pertama, Wen Si Doufu. Letakkan sepotong tahu sutra di atas talenan dan mulai mengirisnya. Wen Si Doufu paling menguji keterampilan pisau, membutuhkan ribuan helai tahu tipis yang dipotong. F. Mali air, saat ini ruang siaran langsung semakin ramai. Keterampilan pisau ini luar biasa. Suzy terlihat seperti koki sungguhan. Di ruang kendali, Wei Wei sedang melihat saya memotong sayuran. Aku sangat membencinya. Meskipun dia bukan koki profesional, dia sudah memasak selama bertahun-tahun. Dia bisa melihat bahwa keterampilan memasak saya sangat bagus hanya dari keterampilan pisau saya. Asisten di samping tertawa. Sekarang kamu tahu Suzy bisa memasak? Dia telah membohongimu selama bertahun-tahun. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Wei Wei berkata dengan wajah datar. Setelah acara selesai, aku akan membuatnya memasak seumur hidup. Para penggemar di ruang siaran langsung tertawa ketika mendengar kata-kata Wei Wei. Haha, Suzy celaka. Suzy yang malang, dia tidak tahu bahwa rahasianya telah diketahui oleh istrinya. Saya sibuk di dapur, memotong helai tahu, dan mulai memotong helai ayam. Jiang Yu berdiri di belakang saya dan menyaksikan saya sibuk, seolah-olah mengagumi sebuah karya seni. Aturan lama. Sebelum pukul 10.30 saya membuat makanan, sebelum pukul 11.30 Anda harus selesai makan dan pergi. Istri saya pulang kerja pukul 11.30. Aku tahu, cerewet sekali. Jiang Yu menjawab dengan tidak senang. Para penggemar tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya, seolah-olah sedang mencuri seseorang. Jika ini dilihat oleh Wei Wei dengan cara lain, Wei Wei pasti akan berpikir bahwa Suzy mencuri seseorang. Di ruang kendali, Wei Wei tertawa karena marah setelah mendengar kata-kata saya. Ini karena dia takut dia akan tiba-tiba pulang. Maka dia akan menyiksaku sebentar. Tunggu sampai dia selesai memasak semua hidangan. Aku akan meneleponnya dan memberitahunya bahwa aku akan pulang. Asisten kecil di samping membayangkan pemandangan itu dan langsung tertawa. Hahaha, itu pasti sangat menarik. Saat ini di dapur, Jiang Yu menatapku dan bertanya.
Saya mendengar dari kakek bahwa kepala koki jamuan negara pernah berdebat keterampilan memasak dengan Anda. Kepala koki mengatakan bahwa keterampilan memasak Anda lebih baik darinya. Sambil sibuk, saya berkata, memang ada hal seperti itu, tetapi dia mengatakan bahwa saya sedikit lebih unggul. Itu kepala koki yang merendah, level saya dan dia seharusnya setara. Maka kamu juga sangat hebat. Jiang Yu menatapku dengan kagum, peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional, Profesor Universitas Wudaoko. Ditambah dengan keterampilan memasak yang sebanding dengan kepala koki jamuan negara, ini terlalu luar biasa, terutama karena dia juga sangat tampan. Cene, di dapur, saya sibuk sambil mengobrol dengan Jiang Yu, waktu dengan cepat menunjukkan pukul 10.30. Saya sudah membuat beberapa hidangan, terlihat menarik, harum, dan lezat, membuat orang ingin makan. Aku mengambil semangkuk nasi dan menyerahkannya kepada Jiang Yu. Cepat makan, setelah selesai makan cepat pergi. Jiang Yu memutar matanya, istrimu tidak akan kembali. Apa yang kamu takutkan? Saya minum seteguk air dan berkata dengan tenang. Meskipun istriku tidak pulang untuk makan siang, kadang-kadang dia juga pulang untuk istirahat siang. Cepat makan. Setelah selesai makan, cepat pergi. Jiang Yu berkata sambil memegang mangkuk. Wei Wei melihatnya, apa masalahnya? Kita berdua tidak melakukan apa-apa. Aku memelototinya dan berkata, dia harus percaya dulu. Saat ini, di ruang kendali, Wei Wei mengambil ponselnya dan meneleponku. Aku melihat ponsel yang berdering. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Aku mengangkat telepon, berusaha membuat nada bicaraku terdengar tenang. Ada apa, istriku? Wei Wei tersenyum sambil menyeringai. Suamiku, perusahaanku mati lampu. Aku pulang kerja lebih awal hari ini. 10 menit lagi aku sampai di rumah. Tunggu aku di rumah untuk memasak. Aku mendengarkan telepon dan panik. Oke. Aku menunggumu kembali. Setelah menutup telepon, aku menatap Jiang Yu yang sedang makan dengan lahap dan berkata, jangan makan lagi. Wei Wei akan segera kembali dalam beberapa menit. Apa? Jiang Yu langsung panik setelah mendengar itu. Jika Wei Wei melihatnya makan berdua denganku, maka dia tidak bisa menjelaskan apapun. Aku tidak bisa memikirkan banyak hal saat ini. Aku buru-buru mengambil beberapa kotak makan siang dari dapur. Ambil ini, cepat pergi. Jiang Yu dengan panik mengambil kotak makan siang itu. Dengan cepat mengganti sepatu dan pergi. Kemudian, aku segera membereskan peralatan makan dan membuka jendela. Setelah ventilasi selama 3 menit dan mencuci peralatan makan, aku duduk di sofa dengan terengah-engah. Aku melihat waktu. Aku menghela napas lega. Untung saja masih sempat, hampir saja. Saat ini, banyak penggemar di ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Wei Wei dan sutradara di ruang kendali juga merasa sangat lucu, terutama Wei Wei yang tertawa terpingkal-pingkal. Ada semacam perasaan puas setelah membalas dendam. Tapi ini belum cukup. Wei Wei mengambil ponselnya lagi. Detik berikutnya, aku merasa bingung melihat panggilan dari Wei Wei. Ada apa, istriku? Wei Wei menghela napas dan berkata, aduh, suamiku, perusahaan menyala kembali. Bos menyuruhku untuk kembali bekerja. Setelah mendengar itu, 10.000 ekor alpak berlari melewati hatiku, tapi aku tetap harus berpura-pura tenang. Oke. Aku tahu. Mendengar itu, Wei Wei tersenyum, makan siang sendiriannya. Aku tutup ya. Wei Wei yang menutup telepon melambaikan kedua tangannya dengan gembira. Penonton di ruang siaran langsung juga tertawa terbahak-bahak. Suze pasti sangat kesal sekarang. Hahaha, masakan yang susah payah dibuat hilang begitu saja sebelum dimakan. Haha. Di ruang kendali, Wei Wei sangat senang sekarang. Aku membawa wanita lain pulang tanpa sepengetahuan dia, meskipun tidak melakukan apa-apa. Tapi dia masih sangat marah. Sekarang setelah aku membalasnya, amarah di hatiku hilang. Sutradara program juga sangat senang. Efek dari episode ini di luar dugaan. Jumlah penonton langsung telah melampaui 500.000. Sutradara tersenyum pada Wei Wei. Baru hari pertama dan begitu banyak rahasia suamimu telah terungkap. Dari apa yang terjadi hari ini, suamimu masih memiliki rahasia. Seharusnya terungkap dalam beberapa hari ini. Wei Wei juga menjadi penasaran setelah mendengarnya. Rahasia apalagi yang suaminya sembunyikan? Bahkan Jiang Yu tidak tahu. Juara ujian masuk perguruan tinggi nasional dan identitas profesor bisa saja. Dia tidak peduli untuk menjelaskan. Ahli kuliner khawatir harus memasak setiap hari. Tapi mengapa menyembunyikan hal lain? Tidak hanya Wei Wei dan sutradara yang berspekulasi. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya di ruang siaran langsung juga berspekulasi. Identitas apa yang dia sembunyikan dan mengapa dia menyembunyikannya? Saat ini, semua orang berspekulasi. Apakah saya memiliki identitas lain? Di layar siaran langsung, saya mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Saya menyalakannya dan meletakkannya di atas meja. Telepon tersambung. Suara pria paruh-baya terdengar. Profesor Su, ada apa? Tolong beritahu saya. Setelah mendengarnya, saya tersenyum. Setidaknya Anda masuk akal. Apa yang bisa saya perintahkan kepada Anda? Nada suara pria parubaya itu sangat hormat. Tidak bisa dikatakan seperti itu.
Anda adalah profesor sejati. Perusahaan bisa seperti sekarang ini berkat dukungan Anda. Mendengar ini, saya tersenyum tak berdaya. Lupakan soal itu. Aturan lama. Anda mengobrol dengan saya dan kemudian mentransfer 100.000 yuan kepada saya. Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Profesor Su, Anda jelas punya banyak uang. Mengapa Anda tidak memberitahu istrimu? Saya tidak menjawabnya, tetapi tersenyum dan berkata. Sebulan kemudian, saya akan mengaku kepada istri saya. Kalau begitu, kita tidak perlu berpura-pura mengobrol. Pria parubaya itu tertawa setelah mendengarnya. Jika istrimu tahu berapa banyak uang yang kamu miliki, dia akan terkejut. Kami berdua mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Dan ruang siaran langsung meledak lagi. Rentetan komentar bertebaran. Sial, sepertinya identitas tersembunyi Su Ze akan terungkap. Orang yang menelepon tadi adalah ketua dewan sebuah perusahaan. Dan dia sangat menghormati Su Ze. Su Ze sepertinya punya banyak uang. Mengapa menyembunyikannya dari istrinya jika dia punya uang? Sutradara di ruang kendali tercengang. Saya pikir plot berikutnya mungkin tidak semenarik awal. Tetapi sebuah bom dijatuhkan. Asisten kecil memandang Wei Wei dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kak Wei Wei, pernahkah kamu melihat saldo kartu bank Su Ze? Wei Wei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, dia juga tercengang. Dia tidak bekerja selama 5 tahun terakhir. Dia hanya pergi beberapa hari sesekali. Dia seharusnya tidak punya banyak uang. Pada saat ini, seseorang di ruang siaran langsung mengirimkan komentar. Apa pekerjaan orang tua Su Ze? Apakah dia generasi kedua yang kaya? Wei Wei melihat komentar itu dan menjawab. Mertuaku hanya membuka supermarket kecil. Sudah lebih dari 10 tahun. Jadi suamiku tidak mungkin generasi kedua yang kaya. Kata-kata Wei Wei membuat para penggemar berpikir ke arah lain. Bukankah itu pendapatan ilegal? Coba pikir, kenapa dia menyembunyikannya dari istrinya? Mungkin saja uang itu berasal dari sumber yang tidak benar. Wei Wei melihat ke arah komentar. Wajahnya menjadi pucat pasi. Asisten kecil di sampingnya dengan cepat menghibur, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya berspekulasi. Sutradara di samping juga berkata, saya sependapat dengannya. Uang Su Ze seharusnya diperoleh dari perusahaan itu. Saat ini, di layar siaran langsung, saya bersandar di sofa menonton TV. Terlihat sangat menikmati. Tiba-tiba telepon berdering. Kenapa Paman Zhang menelepon saya? Di telepon, Paman Zhang tertawa dan berkata, Su Ze, sudah lama tidak bertemu denganmu. Besok, mari kita minum-minum. Aku tertawa dan berkata, Paman Zhang, jika kamu ingin makan masakan saya, katakan saja langsung. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kami mengobrol selama beberapa menit sebelum menutup telepon. Di sisi lain, Zhang Jiangguo, Kepala Biro Keamanan Publik Kota Jiangnan, tersenyum tipis. Program menarik untuk menjelajahi pasangan. Saat ini, para penggemar di ruang siaran langsung meluncurkan lebih banyak komentar. Seseorang akan mengunjungi Su Ze besok. Masih memanggil orang itu Paman Zhang. Mungkinkah seperti wanita itu, mengungkap identitas lain Su Ze? Wei melihat komentar itu dan mengingatnya, aku belum pernah mendengar tentang Paman Zhang. Asisten kecil di sampingnya sedikit bingung. Berapa banyak orang yang dikenal Su Ze yang kamu tahu? Wei berpikir sejenak dan berkata, aku pernah bertemu dengan beberapa. 2 tahun lalu, pada reuni teman-temannya, saya bertemu dengan sekitar 20 teman sekelasnya. Tapi saya tidak bisa mengingat penampilan mereka. Asisten kecil menepuk dahinya, lalu bagaimana dengan teman-temannya? Berapa banyak yang kamu kenal? Wei menjawab dengan pasti, hanya satu, tapi orang itu sekarang berada di luar negeri. Setelah Wei selesai berbicara, wajahnya menjadi dingin. Wanita sebelumnya, Jiang Yu, dan Paman Zhang yang baru saja menelepon, dia tidak mengenal satupun dari mereka. Dan mereka tampaknya sangat akrab dengan Su Ze. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung meluncurkan lebih banyak komentar, Wei, kamu sangat menyedihkan. Suamimu menyembunyikan segalanya darimu. Identitas dan masa lalunya, serta orang-orang yang dia kenal. Kamu tidak tahu apa-apa. Wei melihat komentar itu, dan merasa sedikit sedih di hatinya. Dirinya adalah istri Su Ze, dan dia telah memberikan hatinya padanya, tetapi dia menyembunyikan segalanya darinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan tiba saatnya untuk pulang kerja. Wei menyapa sutradara, lalu langsung menyetir pulang. Setelah asisten kecil mematikan siaran langsung, dia ragu-ragu sejenak, melihat ke arah sutradara dan berkata, Sutradara, program ini mudah melanggar privasi orang lain saat disiarkan langsung. Misalnya, wanita yang makan sebelumnya, kami juga merekamnya. Jika pihak lain menuntut. Setelah mendengar ini, sutradara tertawa dan berkata, jangan khawatir, masalah ini sudah dipikirkan oleh tim produksi dan akan ditangani dengan baik. Asisten kecil mengangguk dengan lembut. Juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan paginya, sambil makan, aku bertanya kepada Wei. Apakah kamu akan kembali makan siang? Mendengar ini, Wei terdiam, dia sudah menduga aku akan bertanya seperti ini.
Jika dia pulang untuk makan siang, maka Paman Zhang itu tidak akan datang ke rumah. Memikirkan pertanyaan ini ditanyakan setiap beberapa hari selama bertahun-tahun. Wei 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 sangat marah, tetapi masih menjawab dengan tenang. Aku tidak akan kembali untuk makan siang. Saat ini, sudah ada banyak penggemar yang menunggu di ruang siaran langsung. Aneh, apa yang perlu disembunyikan tentang ini? Ya, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang teman biasa yang datang ke rumah, kan? Para penggemar sangat bingung, di layar siaran langsung aku sedang menelepon. Paman Zhang, jam berapa Anda tiba? Zhang Jiangwo tertawa. Sekitar pukul 10, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Oke, tidak perlu terburu-buru. Setelah mengobrol beberapa patah kata, aku pergi menyiapkan bahan-bahan. Hingga pukul 9.30, Zhang Jiangwo menyelesaikan pekerjaannya dan baru kemudian berangkat. Setelah menerima instruksi dari atasannya kemarin, dia menyelidiki program, menjelajahi separuh lain, dan menemukan bahwa ini adalah program yang sama sekali baru, dan untuk menambah kesan misterius Suze. Atasan secara khusus meminta dirinya untuk tampil di ruang siaran langsung. Kepala Biro Zhang menduga bahwa atasannya ingin mengungkap identitas Suze melalui hiburan. Dengan begitu, akan ada lebih banyak orang yang memperhatikan. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa tim program, menjelajahi separuh lain, sedang menjelajahi Suze? Sepertinya Suze tidak tahu bahwa dirinya disiarkan langsung sepanjang waktu. Apalagi istrinya Wei 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 Wei, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Mungkinkah atasan melakukan perlindungan 24 jam terhadap Suze? Memikirkannya seperti ini agak tidak realistis. Setelah tiba di tujuan, Zhang Jiangwo melirik mobil siaran langsung hitam di lantai bawah, lalu bergegas naik ke atas. Tidak lama kemudian, Zhang Jiangwo muncul di layar siaran langsung. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, sudah lama tidak bisa datang untuk makan gratis. Ketika aku pensiun suatu hari nanti, dan bukan lagi kepala biro Jing'an, aku akan datang untuk makan gratis setiap hari. Begitu kata-kata ini keluar, ruang siaran langsung meledak, rentetan komentar terus berdatangan. Kepala Biro Keamanan Polisi, identitas Paman Zhang ini membuat sutradara di ruang siaran langsung berkeringat dingin. Menyiarkan tanpa izin adalah ilegal, tim program sudah menduga hal ini akan terjadi. Mereka awalnya berencana untuk menyelesaikannya dengan uang. Tetapi apakah situasi ini dapat diselesaikan dengan uang? Saat ini, rentetan komentar di ruang siaran langsung bertebaran di mana-mana. Selesai, program ini mungkin akan dihentikan siarannya? Sutradara melihat rentetan komentar, dan juga melihat Paman Zhang di layar siaran langsung, dia sedikit panik. Apa yang harus dilakukan? Apakah dihentikan atau dilanjutkan? Jika dihentikan, kerugiannya terlalu besar. Tetapi jika tidak dihentikan, setelah ragu sejenak, sutradara menggertakkan giginya dan berkata, lanjutkan, konsekuensinya akan kutanggung. Paman Zhang ini mungkin juga bukan orang yang sebenarnya. Kepala Biro Keamanan Polisi, penggemar di ruang siaran langsung mendengar kata-kata sutradara. Banyak yang berkata, sangat mudah untuk mengetahui identitas Paman Zhang. Informasi orang-orang di posisi ini bersifat publik. Cari saja di internet dan kau akan tahu. Benar, aku akan mencarinya sekarang. Sutradara segera mencari di internet dan menemukannya. Ada juga foto di sana. Sutradara melihat Paman Zhang di layar siaran langsung dan kemudian melihat foto Zhang Jiangwo di internet. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Sial, Paman Zhang ini nyata. Saat ini, sutradara menjadi panik di dalam hatinya. Bukankah Suze hanyalah seorang programmer? Bagaimana dia bisa mengenal tokoh besar ini? Wei 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 bahkan lebih bingung. Bagaimana suaminya bisa mengenal Dewa Agung ini? Dan dia menyembunyikannya darinya? Wei 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 juga merasa sangat bingung. Rahasia apa yang disembunyikan suaminya? Saat ini, di layar siaran langsung, aku sudah meletakkan hidangan yang sudah jadi di atas meja. Paman Zhang, jika kamu ingin makan masakanku di masa depan, mungkin kamu harus pergi ke ibu kota. Zhang Jiangwo sedang makan dengan gembira dan terkejut ketika mendengar kata-kataku. Kenapa? Aku terkekeh dan berkata, aku berencana untuk pindah ke ibu kota. Tapi aku akan tetap kembali setiap tahun. Zhang Jiangwo bertanya dengan bingung, mengapa kamu harus pindah ke ibu kota? Bukankah tempat kita ini cukup baik? Aku tertawa dan berkata, lumayan. Tapi aku tidak banyak bicara. Sebenarnya, Zhang Jiangwo juga tidak tahu identitasku secara rinci. Setelah identitasku diumumkan bulan depan, kemungkinan besar aku harus pindah ke ibu kota. Alasan utamanya adalah apa yang aku kuasai membuat terlalu banyak negara iri. Jika aku terus tinggal di kota Jiangnan, keluargaku akan berada dalam bahaya. Saat ini, rentetan komentar di ruang siaran langsung muncul lagi. Suze akan pindah ke ibu kota bulan depan. Ibu kota sangat mahal, untuk membeli rumah yang lebih besar. Mungkin harganya puluhan juta. Asisten kecil di ruang siaran terkejut dan bertanya, Kak Wei Wei, apakah kalian akan tinggal di ibu kota? Wei 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 masih dalam keadaan bingung dan tidak tahu apa-apa. Apakah ini masih suaminya? Sejak acara dimulai, dia merasa semakin asing dengan suaminya. Saat ini, di ruang siaran langsung, Zhang Jiangwo mencicipi hidangan lezat. Masakan yang kau buat adalah yang terbaik yang pernah aku makan.
Restoran-restoran besar itu tidak bisa menandingimu. Jika kau menjadi koki, gajimu minimal 50.000 sebulan. Aku tertawa dan berkata, menjadi koki terlalu melelahkan. Aku ingin lebih banyak menemani istriku. Aku sangat menikmati hari-hariku bersama Wei Weiwei selama 5 tahun ini. Sekarang identitasku akan segera diumumkan, aku harus fokus pada pekerjaan. Zhang Jiangwo tertawa sambil makan. Istrimu tidak tahu apa-apa tentang masa lalumu, kan? Aku mengangguk. Aku menyembunyikannya dengan sangat baik. Alasan utamanya adalah Wei Weiwei sedikit, cinta otak, dan mempercayaiku tanpa syarat. Zhang Jiangwo tertawa. Apakah Wei Wei akan terkejut jika dia tahu bahwa kamu adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional dan juga profesor kehormatan Universitas Wudaoko? Aku tertawa dan berkata, lumayanlah, kedua gelar ini biasa saja. Zhang Jiangwo terdiam. Kedua gelar ini biasa saja, tapi dibandingkan dengan identitas lain, memang cukup biasa. Tiba-tiba, Zhang Jiangwo teringat sesuatu. Apakah kamu berencana menyembunyikannya dari istrimu seumur hidup? Aku menggelengkan kepala dan berkata, bulan depan aku akan memberitahunya semua. Zhang Jiangwo bertanya dengan ragu, hal itu juga akan kamu beritahu? Aku mengangguk. Ada sedikit kebingungan di mata Zhang Jiangwo. 4 tahun lalu, dia menandatangani perjanjian kerahasiaan. Isinya adalah dia tidak diizinkan mengungkapkan identitas pemuda di depannya. Saat itu dia masih sangat bingung. Apakah identitas ini perlu disembunyikan? Setelah makan, Zhang Jiangwo menepuk pundakku dan tertawa. Su bocah, kita sudah kenal 10 tahun. Jika ada yang butuh bantuan, jangan malu untuk mengatakannya. Setelah Paman Zhang pergi, ruang siaran langsung menjadi ramai lagi. Ternyata Direktur Zhang mengenal Su De karena dia adalah peraih nilai tertinggi nasional. Namun, dari kata-kata tadi, Direktur Zhang jelas mengetahui identitas Su Ze yang lain. Kupikir dia akan mengatakannya. Rasa ingin tahuku ini benar-benar menyebalkan. Saat ini, sutradara di mobil siaran sedang bimbang. Apakah harus menghentikan Zhang Jiangwo dan meminta maaf dengan jujur kepada pihak lain? Setelah beberapa saat bimbang, dia tetap mengangkat telepon dan menelepon investor. Program ini mengalami masalah. Namun, sutradara belum selesai berbicara. Ketika dipotong oleh pihak lain di telepon, aku tahu, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Aku akan menyelesaikan sisanya. Setelah menutup telepon, sutradara menghela napas lega. Saat ini, Wei Wei di ruang siaran menatap layar siaran langsung. Semakin dilihat semakin bingung. Di layar, aku berbaring di sofa menonton televisi. Aku merasa sedikit bosan. Tapi jika pergi bermain, tidak ada artinya tanpa istri. Ditambah lagi karena identitasku. Ada sekelompok orang yang melindungi secara diam-diam selama 24 jam. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Setelah dipikir-pikir, aku tetap merasa lebih baik tinggal di rumah. Tiba-tiba telepon berdering. Aku langsung mengangkatnya. Jiang Tua. Jiang Tua ditelepon tertawa dan berkata, cucuku bilang pemandangan di tempatmu indah. Aku berencana untuk jalan-jalan besok. Pergi ke tempatmu untuk minum 2 gelas dulu. Setelah mendengarnya, aku tersenyum tak berdaya. Kupikir ada lagi yang numpang makan. Setelah menutup telepon, warganet di ruang siaran terus mengirimkan komentar. Tidak bisa mendengar suara di telepon. Tapi Su Ze bilang akan pergi ke bandara untuk menjemput seseorang. Mungkinkah itu orang penting lagi? Mana mungkin semuanya orang penting? Jika semuanya orang penting, itu terlalu fantastis. Wei Wei di ruang siaran agak bingung lagi. Apakah ada orang yang akan datang ke rumah lagi? Keesokan paginya. Setelah serangkaian pertanyaan yang sama, Wei Wei keluar dari rumah dengan wajah muram. Wei Wei yang berada di dalam lift merasa sedikit tidak enak. Meskipun sudah diperkirakan, aku tidak akan mengatakan ada yang datang hari ini, tapi dia masih merasa sedih. Pukul 10 pagi, di Bandara Jiangnan, seorang pria tua berpakaian tang. Dengan semangat yang tinggi muncul di aula, didampingi oleh seorang pria paruhbaya yang berpakaian rapi. Di sampingnya ada Paman Zhang, kakek dari pria paruhbaya itu. Saat itu, sosok tinggi berlari ke arah mereka berdua. Lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa ketika melihat sosok itu. Sudah hampir 5 hari berada di kota Jiangnan, kan? Beberapa hari ini pasti sering makan di tempat Sude, kan? Sosok tinggi itu terdiam setelah mendengar itu. Tidak, aku hanya makan di sana sekali. Dan istrinya tiba-tiba ingin pulang. Aku sangat ketakutan sampai tidak sempat makan, dan lari membawa kotak bekal. Jiang Yu merasa sangat terdiam ketika mengingat hari itu, seperti sedang berselingkuh. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Ayo pergi ke rumah Su Ze. Dia pasti sedang sibuk di dapur sekarang. Jiang Yu semakin terdiam setelah mendengarnya. Kakek, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah memesan restoran, sahabatku juga sedang menunggu di sana. Kakek Jiang tertegun sejenak, lalu berpikir, kalau begitu, pergilah makan dengan sahabatmu. Setelah mendengar itu, Jiang Yu merasa kesal ingin muntah darah. Kalau begitu, antarkan kamu dan Paman Zhang ke rumah Sude dulu. Setengah jam kemudian, Jiang Yu mengantarkan kakek dan Paman Zhang ke bawah rumahku, lalu pergi. Saat ini,
Para penggemar di ruang siaran langsung sedang bosan mengomentari layar. Tamunya mana? Kenapa belum datang juga? Sampai bunganya layu. Mereka terus melihat Suze memasak, mereka ingin tahu siapa yang datang berkunjung hari ini. Tapi sampai sekarang belum ada bayangan orang sama sekali. Asisten kecil Cha melihat komentar dan tertawa. Semuanya tunggu sebentar lagi jam 11. Seharusnya sebentar lagi. Saat itu, suara ketukan pintu terdengar. Mereka mendengar suara ketukan pintu dari layar siaran langsung, lalu melihatku berjalan keluar dari dapur. Para penggemar di ruang siaran langsung bersemangat. Sial, aku sudah menunggu dari jam 8 pagi, akhirnya datang juga. Semua orang di ruang pengarah juga langsung bersemangat. Semua orang fokus menatap layar siaran langsung, terlihat dua orang perlahan muncul di layar siaran langsung. Lelaki tua berpakaian tang terlihat sangat luar biasa. Dan pria parubaya berpakaian rapi juga terlihat seperti orang biasa. Profesor Su. Lama tidak bertemu. Zhang Yu terlihat gugup setelah melihatku, para penggemar di ruang siaran langsung mulai berkomentar. Pria ini terlihat seperti orang sukses, tapi sikapnya agak rendah di depan Suze, kan? Di ruang pengarah. Asisten kecil melihat pria parubaya itu dan merasa sedikit familiar, tapi tidak bisa mengingatnya. Wei Wei menatap layar dengan rasa ingin tahu. Dia merasa pria parubaya ini memiliki perasaan seperti bawahan di depan suaminya. Aku merasa tidak berdaya melihat sikap Zhang Yu ini. Jangan begitu. Kamu 20 tahun lebih tua dariku dan juga ketua dewan yang mengelola puluhan ribu orang. Kenapa selalu begini? Obrolan langsung meledak. Sial, pria ini adalah ketua dewan yang mengelola puluhan ribu orang. Seberapa besar perusahaan ini? Asisten kecil itu terlihat bingung. Profesor macam apa yang bisa membuat ketua dewan membungkuk? Adapun Wei Wei, dia bahkan lebih hebat. Dia hanya tahu suaminya agak misterius, tapi dia melihat sendiri seorang ketua dewan membungkuk padaku. Hatinya masih terguncang. Dalam siaran langsung, Zhang Yu terlihat masih terkekang. Dia menatapku dengan tatapan yang agak rumit. Di dalam hatinya, aku bukan hanya orang yang dia kagumi. Aku juga dermawan seluruh keluarganya. 4 tahun yang lalu, putrinya terkena kanker. Dokter mengatakan putrinya tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Sebagai seorang ayah, dia melihat putrinya sakit tetapi tidak berdaya. Saat itu, hatinya sangat cemas. Tepat pada saat itu, dia mendapat berita yang membuatnya melihat harapan. Dikatakan bahwa ada eksperimen medis yang membutuhkan 100 pasien untuk menguji obat. Eksperimen ini ditujukan untuk pasien kanker. Jadi dia membawa putrinya untuk berpartisipasi. Setelah perawatan obat, penyakit putrinya sembuh secara ajaib. Sel-sel kanker benar-benar dibersihkan dalam waktu setengah bulan. Kemudian diketahui bahwa orang yang menaklukkan kanker itu bernama Suze. LNES. Dan produksi massal obat kanker juga dilakukan di perusahaannya. Sejak saat itu, dia mulai berurusan denganku. Zhang Yu menatapku dengan serius dan berkata, Profesor Su, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku sangat tidak berdaya. Setiap kali kita bertemu, kamu selalu berterima kasih padaku. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung merasa kasihan. Ternyata pria ini merendahkan dirinya di hadapan Suze. Karena Suze menyelamatkan putrinya. Zhang Yu menatapku dengan ekspresi serius dan berkata, Profesor Su, jika bukan karena Anda yang menaklukkan kanker, putri saya mungkin sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Anda menyelamatkan putri saya. Anda adalah dermawan seluruh keluarga saya. Kata-kata Zhang Yu langsung menyulut ruang siaran langsung. Menaklukkan kanker? Benarkah? 4,5 tahun yang lalu, Suze baru berusia berapa? Para penggemar merasa sulit untuk percaya. Mereka hanya ingat bahwa 4 tahun yang lalu, sebuah berita yang mengejutkan dunia diumumkan. Kanker telah ditaklukkan. Dan itu semua jenis kanker. Setelah berita itu diumumkan tahun itu, seluruh dunia terkejut. Jadi orang-orang Tiongkok lebih banyak merasa senang dan bangga. Jadi karena orang yang menaklukkan kanker adalah orang Tiongkok. Satu-satunya penyesalan adalah tidak diumumkan secara rinci siapa orang yang menaklukkan kanker itu. Dan sekarang memberitahu mereka. Orang yang menaklukkan kanker itu adalah Suze. Sulit dipercaya. Wei Wei terlihat bingung. Suaminya menaklukkan kanker? Kenapa dia tidak tahu? Terutama dia sudah menikah denganku selama 5 tahun. Meskipun saya pernah bepergian beberapa kali, saya menghabiskan sebagian besar waktu di rumah. Kapan saya punya waktu untuk meneliti kanker? Tidak mungkin dia meneliti di rumah, kan? Komentar di ruang siaran langsung masih ramai. Netizen mempertanyakan apakah ini efek yang sengaja dibuat oleh tim produksi. Sutradara menepuk dadanya dan menjamin, tenang saja semuanya, kami sama sekali tidak menggunakan aktor. Tim produksi kami sekuat apapun, tidak mungkin bisa mendatangkan kepala Biro Keamanan Publik. Anda terlalu melebih-lebihkan kami. Penggemar mendengar perkataan sutradara, dan mulai berpikir, perkataan sutradara ada benarnya. Lalu, bagaimana cara membuktikan bahwa kanker telah diatasi oleh Suze? Aku mendengar perkataan Zhang Yu dan berkata dengan tak berdaya, aku adalah seorang peneliti ilmiah, itu adalah pekerjaanku. Zhang Yu tetap berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun juga, Anda adalah dermawan saya. Aku melambaikan tangan,
Sudahlah, jangan bicarakan ini. Duduk dan mari kita mengobrol. Aku membuatkan 2 cangkir teh dan memberikannya kepada mereka berdua, dan tersenyum. Lau Jiang, apakah Anda berencana untuk tinggal beberapa hari lagi? Pria tua itu menyesap tehnya. Dia tersenyum tak berdaya, paling lama 3 hari. Bagaimanapun juga, aku masih rektor Universitas Wudaoko. Setelah pensiun, aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Saat ini, ruang siaran langsung benar-benar sunyi. Semua orang belum sadar dari perkataan pria tua itu. Sutradara di ruang kendali juga terkejut, dan juga merasa ngeri. Jika ini benar-benar rektor Wudaoko, maka aku pasti akan celaka. Menyiarkan tanpa izin rektor Universitas Wudaoko. Namun, dia tahu detik berikutnya. Sutradara dengan panik berlari ke depan komputer dan mengetik. Tidak hanya sutradara, banyak penggemar juga mencari informasi. Informasi ini sepenuhnya terbuka dan mudah dicari. Hanya dalam setengah menit. Penggemar melihat informasi yang ditemukan dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu benar. Pria tua itu benar-benar rektor Universitas Wudaoko. Asisten kecil yang melihat informasi yang ditemukan juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bisa menyiarkan langsung orang penting seperti itu. Wei Wei tanpa sadar menutup mulutnya. Rektor Universitas Wudaoko ternyata sangat akrab dengan suaminya. Perasaan sutradara berbeda dari yang lain. Selain terkejut, dia juga merasa lebih takut. Paman Zhang saja sudah membuatnya takut. Pria tua hari ini membuatnya sangat ketakutan. Sutradara dengan cepat menelepon investor. Sutradara dengan tergagap dan gemetar. Universitas Wudaoko. Belum selesai berbicara, dia sudah dipotong. Perhatikan. Aku tahu. Lanjutkan siaran langsung. Aku memperhatikan. Aku terus mengawasi ruang siaran langsung. Perhatikan. Setelah mendengar ini, sutradara merasa lega, tetapi masih sedikit tidak yakin dan berkata, dia adalah rektor Universitas Wudaoko. Benar-benar tidak apa-apa? Pihak lain berkata dengan tenang, aku bilang tidak apa-apa berarti tidak apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Baik, baik. Sutradara menutup telepon dengan gemetar. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bingung. Apakah kemampuan investor sebesar itu? Saat ini, komentar di ruang siaran langsung. Aku merasa kanker mungkin benar-benar telah diatasi oleh Suze. Coba kalian pikirkan siaran langsung beberapa hari ini. Orang-orang yang datang sepertinya semua tahu identitas lain Suze. Identitas pria tua ini sudah terkonfirmasi, seharusnya bisa juga mengkonfirmasi secara tidak langsung, bahwa Suze telah menaklukkan kanker. Saat ini di layar siaran langsung, kita mengobrol sambil makan, lalu Zhang Yu berdiri. Mengangkat gelas anggurnya dan menatapku. Profesor Su, sekali lagi terima kasih telah menyelamatkan putriku. Saya bersulang untukmu. Aku berdiri dengan agak tak berdaya, bersulang dengan Zhang Yu, aku juga mengangkat gelas untuk Zhang Yu. Beberapa tahun ini aku juga sering merepotkanmu, terus memintamu untuk bersekongkol menipu istriku. Zhang Yu tertawa setelah mendengar ini. Penggemar di siaran langsung mendengar percakapanku dengan Zhang Yu, satu persatu tanpa sadar teringat, sebelumnya aku mengobrol di WeChat dengan seorang ketua misterius. Ternyata orang itu adalah pria parubaya ini. Keren? Haha. Wei 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 ditipu dengan sangat menyedihkan. Wei 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 di ruang kendali saat ini sangat marah. Ternyata suamiku selama beberapa tahun ini mengobrol dengan ketua ini, menipunya selama 5 tahun. Saat ini di siaran langsung. Aku menatap Zhang Yu dan bertanya, apakah kamu dan Jiang Lao bermain di kota Jiangnan selama 3 hari? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan kembali besok sore, perusahaan masih memiliki banyak hal yang harus diurus, tunggu sampai suatu hari aku mengundurkan diri dari jabatan ketua grup Dongxia. Aku bisa sering menemanimu. Kata-kata Zhang Yu membangkitkan rasa ingin tahu penggemar, sebelumnya identitas Jiang Lao sudah terungkap. Identitas Zhang Yu belum terungkap, saat ini satu persatu mencari di internet, ketua grup Dongxia. Sutradara juga segera mencari di internet, sambil mengetik keyboard, hatinya merasa cemas. Berdoa semoga bukan orang besar lagi. 30 detik kemudian, wajah sutradara menjadi pucat pasi. Ketua grup farmasi Dongxia bernama Zhang Yu, di informasi tersebut juga terdapat foto tentang Zhang Yu. Sutradara gemetar seluruh tubuh. Ini juga tokoh tingkat tinggi. Kenapa dia sangat sial, membuat program eksplorasi. Akibatnya, orang-orang besar yang ditemuinya adalah orang-orang yang tidak bisa dia provokasi. Dia ingin menelepon investor, tetapi memikirkan bahwa bos investor terus mengawasi siaran langsung. Jika ingin menghentikan siaran, pasti akan meneleponnya, barulah dia merasa sedikit tenang. Asisten kecil di samping dan Wei 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 juga melihat informasi di internet, keduanya sangat terkejut. Orang-orang yang datang mengunjungi Suze adalah tokoh-tokoh besar. Asisten kecil berkata, obat kanker yang diproduksi oleh farmasi Dongxia, justru adalah obat kanker yang dipublikasikan 4 tahun lalu. Penggemar di siaran langsung juga menyadarinya. Satu persatu hati mereka bergetar hebat, ini berarti kanker telah ditaklukkan oleh Suze, saya kagum pada Suze, saya benar-benar kagum. 4 tahun lalu kanker berhasil ditaklukkan, saat itu Suze baru berusia 24 tahun, luar biasa. Para penggemar terkejut,
Wei Weiwei saat ini juga sangat terkejut, suaminya ternyata sangat hebat. Layar siaran langsung, kami bertiga terus mengobrol, Jiang Lao menatapku. Matanya penuh dengan kekaguman, mulutnya memuji, aku hidup hampir seumur hidup. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan anak muda sepertimu yang begitu hebat, di usia 24 tahun sudah berhasil mengatasi kanker. Tidak banyak orang seusiamu yang fokus pada penelitian ilmiah. Aku menggelengkan kepala pelan dan berkata, setiap orang punya cita-cita masing-masing. Setiap orang memiliki idealisme yang berbeda, ada yang ingin menghasilkan banyak uang, ada yang ingin terkenal. Ada juga yang ingin menjalani kehidupan yang biasa saja. Di lembaga penelitian, ada juga beberapa orang seusia saya yang fokus pada penelitian ilmiah. Jiang Lao mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa idealisimu? Aku tersenyum tipis, ekspresiku menjadi serius, dan nada bicaraku juga menjadi tegas. Idealismeku sangat sederhana, aku ingin semua orang mampu berobat, aku ingin umat manusia tidak lagi disiksa oleh penyakit. Aku ingin kalimat terakhirku tidak terucapkan sepenuhnya. Ketika aku mengatakannya setengah jalan, aku menyadari bahwa kata-kata selanjutnya tidak boleh diucapkan kepada Jiang Lao dan Zhang Yu. Mereka hanya tahu bahwa aku telah mengatasi kanker, tetapi mereka tidak mengetahui hasil penelitian ilmiah lainnya. Sebelum mendapat izin dari atasan, aku tidak bisa membocorkan sepatah kata pun. Jiang Lao dan Zhang Yu mendengar perkataanku, ekspresi mereka menjadi serius. Tatapan mereka padaku juga dipenuhi dengan rasa hormat. Di era ini, berapa banyak orang yang idealisnya adalah agar semua orang mampu berobat. Berjuang keras agar umat manusia tidak lagi menderita penyakit. Dalam sekejap, aku menjadi hebat di hati mereka. Pikirkan tentang para kapitalis yang melakukan penelitian ilmiah. Mengembangkan obat-obatan hanya untuk menghasilkan uang. Bahkan ada kapitalis yang lebih menjijikan, jelas bisa mengembangkan obat yang menyembuhkan penyakit dengan cepat. Malah memilih obat yang waktu minumnya lama dan efeknya lambat, modal hanya untuk uang. Saat ini, jumlah penonton langsung sudah mencapai 700.000 orang. Mereka mendengar perkataanku, hati mereka menjadi hormat. Rasa hormat yang tulus. Beberapa penonton yang tanpa berpikir mengikuti bintang, saat ini mereka merasa bahwa diri mereka di masa lalu terlalu bodoh. Mengapa dulu mengejar para bintang? Orang-orang yang bekerja di bidang penelitian seperti Suze inilah yang seharusnya mereka kejar. Di ruang siaran, asisten kecil juga terkejut, dia menatap Wei Wei dan berkata, Kak Wei Wei, kamu harus memperlakukan Profesor Su dengan baik, biarkan Profesor bisa bekerja dengan tenang. Mendengar itu, sutradara juga dengan cepat mengangguk dan berkata, benar, orang seperti Profesor Su lebih membutuhkan seorang istri dan ibu yang baik. Agar bisa merawat Profesor Su dengan lebih baik. Para penggemar di ruang siaran langsung mendengar perkataan sutradara dan asisten kecil. Mereka juga mulai mengirimkan komentar. Wei Wei, Profesor Su bekerja untuk seluruh dunia, terima kasih sudah merawatnya dengan baik, terima kasih, Wei Wei. Wei Wei terdiam melihat komentar-komentar itu. Dia awalnya berpikir untuk melayani suaminya yang misterius dengan baik malam ini, tetapi sekarang semua orang mengatakan hal itu. Malah terasa aneh. Wei Wei tersenyum melihat komentar di depannya dan berkata, kalian tenang saja. Kalian tidak mengatakan pun aku akan merawat suamiku dengan baik. Di ruang siaran langsung, mereka juga mulai mengirimkan komentar balasan. Baguslah kalau begitu. Kami sangat percaya padamu. Wei Wei, aku akan mengajarimu cara melayani Profesor Su. Beli beberapa set pakaian bernuansa romantis, seperti perawat, presiden direktur, peri, dan lain-lain. 666 hahaha, kau jorok sekali. Tapi aku suka. 666, sementara banyak penggemar mengawasi siaran langsung, ada juga beberapa orang yang diam-diam menelepon. Bruce, aku tahu siapa yang menaklukkan kanker. HNU Tukude. Pria asing di ujung telepon itu segera berkata, siapa? Pria yang menelepon itu menyunggingkan senyum. 500.000 masuk rekeningku, dan aku akan segera memberitahumu. Setelah mendengar itu, Bruce berkata dengan nada rendah, baiklah, kuharap apa yang kau katakan itu benar, atau kau tahu akibatnya. Pria itu terkekeh, tenang, ini benar-benar nyata. Tidak sampai semenit kemudian, ponsel pria itu menerima pemberitahuan transfer. Segera, pria itu terkekeh pelan ke telepon. Namanya Suze. Berusia 28 tahun ini, sekarang tinggal di kota Dongnan, Provinsi Su. Cari di perangkat lunak video pendek S. Program, menjelajahi pasangan, tonton siaran langsungnya dan kau akan tahu. Nada bicara Bruce langsung menjadi dingin setelah mendengar itu. 28 tahun? Apa kau pikir aku bodoh? Orang berusia 28 tahun bisa menaklukkan kanker? Bruce merasa dirinya telah ditipu, dan netizen itu berkata dengan nada datar, apa yang kukatakan itu benar. Jika kau tidak percaya, lihat sendiri. Lalu dia menutup telepon. Di ruang siaran langsung, 700.000 penggemar memberi hormat. Profesor Su adalah keberuntungan Tiongkok, keberuntungan rakyat Tiongkok, Profesor Su perkasa. Tetapi sementara banyak penggemar bersemangat, beberapa penghubung organisasi asing yang tersembunyi di kegelapan